Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Bersedia satu. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, saya ingin mengecek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, ada. Jadi saya sebut satu-satu ya. Yang saya sebut namanya silakan angkat tangan. Andi Sira, Asma Nur Hairani, Asriana, sakit apa ini? Nur Aisyah, Nur Asisa. Oke, sebelum lanjut, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan berdiri dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Bulan suci nada berbeda di seluruh Indonesia. Siapa berani menurunkan bangsa sampai putih Oke, sebelum duduk, yang sampah-sampah di bawahnya silakan dibersihkan, dikantongi saja dulu, nanti keluar kelas baru dibuang. Jadi saya harap kebersihan kelas ini tetap terjaga sampai akhir. Oke, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Oke, sebelum masuk ke materi, ada tidak yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Oke. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasi. Jadi berpikir komputasi ini di mana sebagai fondasi untuk memecahkan masalah secara terstruktur. Nah, dalam berpikir komputasi ini terdapat beberapa elemen. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Ada berapa elemen dalam berpikir komputasi dan ada yang bisa sebutkan? Saya, Pak. Oke, Alfian. Ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, Pak. Oke, betul sekali. Itu adalah keempat elemen berpikir komputasi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar sistem komputer dengan benar. Jadi, saya berharap kalian bisa nanti menjelaskan konsep dasar sistem komputer di mana diantaranya ada hardware, ada software, dan ada brainware. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan komponen penyusun sistem komputer beserta fungsinya dengan benar. Jadi kalian juga diminta untuk menyusun sistem komputer serta fungsinya, hardware itu, software dan brainware itu. Yang ketiga,
Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara komponen sistem komputer dan cara kerjanya dengan cermat. Kalian juga diminta untuk menganalisis apabila dalam komponen komputer itu terdapat kerusakan, jadi kalian bisa menganalisis komponen mana yang rusak dan bagaimana cara memperbaikinya. Apabila nanti kalian berminat bekerja di bagian atau berkarir di bagian teknologi, sistem komputer ini sangat penting untuk meningkatkan karir kalian. Apalagi ini kan jurusan perkantoran, jadi otomatis nanti apabila kalian semua insya Allah dapat pekerjaan di kantor-kantor, pasti kalian memerlukan pengetahuan tentang sistem komputer. Oke, adapun tata tertib selama pembelajaran ini, Bapak harap anak-anakku tetap fokus dan aktif. Tugas kelompok dan diskusi akan menjadi penilaian. Selain juga dari tes individu yang akan kita lakukan di akhir sesi. Jadi pastikan kalian terlibat aktif dalam diskusi dan pembelajaran hari ini. Oke, silakan menggunakan HP kalian, tapi dalam keadaan silent atau diam. Oke, jadi ini kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah komputer. Ada yang pernah menggunakan komputer? Ada? Ya, pernah. Kalau gambar kedua, itu gambar apa? Ya, betul, laptop. Kira-kira perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2 ini di mana perbedaannya? Ada yang bisa dilihat ini perbedaannya? Jadi perbedaannya itu diantaranya keyboardnya itu kan yang gambar 1 masih terpisah, yang gambar kedua sudah menyatu semua. Jadi itu perbedaannya antara komputer pribadi atau dengan laptop. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan pretest. Namun terlebih dahulu silakan klik link yang Bapak sudah bagikan atau scan yang ada di atas, barcode yang ada di atas. Ada link yang sudah saya bagikan, langsung masuk saja di situ. Tapi sebelum lanjut di pretest ini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya, Pak. Oke, Asma? Apakah pretest ini dinilai tidak, Pak? Oke, jadi pertanyaannya, apakah pretest ini dinilai? Jadi pretest ini tidak dinilai hanya sebagai tolak ukur untuk mengetahui sampai di mana kemampuan awal kalian sebelum belajar sistem komputer. Jadi silakan lanjut untuk klik pretestnya. Di situ ada beberapa soal, itu mudah. Langsung saja klik pretestnya. Kemudian tulis nama dan jawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oke? Oke, kalau sudah kita masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, apa itu sistem komputer? Jadi sistem komputer adalah kumpulan komponen perangkat keras dan perangkat lunak serta pengguna yang saling bekerja sama untuk mengelola data menjadi sebuah informasi. Jadi sistem komputer ini adalah komponen-komponen yang saling berinteraksi. Adapun komponen-komponen yang membangun sistem komputer ini diantaranya adalah hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, brainware atau penggunanya. Jadi ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk membangun yang namanya sistem komputer. Nah, untuk fungsi sistem komputer diantaranya itu mengelola data. Sistem komputer membantu dalam memproses data dan informasi dengan cepat. Yang kedua itu komunikasi. Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, atau media sosial. Jadi dengan adanya sistem komputer ini, kita dapat saling berhubungan dengan keluarga meskipun ada di luar negeri. Jadi bayangkan dulu, kalau kita ingin mengirim surat ke, misalnya kita ada di Sulawesi, orang tua kita ada di Kalimantan, kita bikin surat di kertas, kemudian kita bawa ke pos, itu pun menunggu 1 minggu atau lebih, kemudian baru bisa sampai di
tujuan. Sekarang saat kita klik kirim, itu pun menghitung dalam hitungan detik sudah sampai ke tujuan. Oke, jadi yang ketiga itu penyimpanan data. Sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Jadi dengan adanya sistem komputer ini, kalian bisa menyimpan data-data kalian dengan aman. Ini komponen utama sistem komputer. Yang tadi saya katakan ada perangkat keras, bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah program dan aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugasnya. Nah, untuk perangkat keras itu atau hardware itu terdiri dari 4. Ada yang namanya input, proses, output, dan penyimpanan. Nah, pengguna atau brainware. Jadi pengguna itu atau brainware manusia yang terlibat dalam mengoperasikan komputer. Jadi siapapun yang menggunakan komputer ataupun HP itu termasuk semua ke dalam brainware. Adapun contoh seperti teknisi, operator, ataupun programmer itu semua termasuk ke brainware atau pengguna. Untuk menambah pemahaman kalian, saya akan berikan video. Silakan disimak videonya. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat ya. Ya, silakan diperhatikan. Kerjanya. Tapi sebelum kita mempelajari cara kerja sistem komputer ini, kita lihat dulu definisi dari sistem komputernya ya. Sistem itu suatu kesatuan ilmu yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan. Oke, itu tadi materi tentang pengenalan sistem komputer dan cara kerjanya. Jadi selanjutnya Bapak akan membuat kelompok. Jadi silakan duduk bersama kelompoknya. Jadi kelompoknya masih menggunakan kelompok minggu lalu. Jadi silakan sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berhadapan. Saling berhadapan. Sebagian di depan. Oke, jadi selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD. Di sini ada LKPD, namun bisa kalian kerjakan juga di laptop. Jadi Bapak juga sudah sediakan setiap kelompok itu satu laptop. Silakan kalian manfaatkan, apakah langsung di laptop atau laptop itu dipakai sebagai untuk mencari referensi jawaban dari LKPD. Jadi silakan yang mana menurut kalian memudahkan. Oke, satu saja. Jadi di LKPD itu sudah ada petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Jadi silakan diisi nama kelompok, nama anggota kelompoknya. Oke, jadi untuk memperjelas gambar yang ada di LKPD, Bapak sudah siapkan di sini ada 10 komponen sesuai dengan LKPD-nya. Namun karena cuma ada satu komputer, jadi saya minta ganti-gantian saja. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, bisa silakan kelompok 1 ke depan. Bisa semuanya, agar bisa lebih tahu lagi tentang komponennya. Ya. Nah. Jadi ini sesuai LKPD-nya, ini nomor 1. Jadi kalian itu harus mencari ini namanya apa, dia masuk perangkat input kah, proses, atau penyimpanan, kemudian dituliskan fungsinya. Nomor 1, nomor 2, ini nomor 2, nomor 3, yang ini. Apa namanya ini? Monitor. Nah, nomor 4 yang ini.
Ini semua nomor 5. Gambar nomor 5. Oh ini. Ini nomor 5. Nomor 6 yang ini. Jadi kalian harus mencari apa-apa namanya, kemudian fungsinya apa. Ini nomor 7. Nomor 8 ini. Nah, nomor 9 ini. Yang kecil. Nah, nomor 10 yang itu, LCD. Oke? Sudah dipaham? Sudah jelas gambarnya? Oh ya, silakan kembali ke tempat. Yang mana? Oh ya. Oke, agak jaringan itu. Jadi langsung saja ditulis di situ nama perangkatnya, kemudian dia masuk ke kelompok apa. Jadi dibagi-bagi saja gambarnya, kan di situ ada gambar berapa gambar, silakan dibagi. Siapa yang cari gambar 5, 6, gambar 7, 8. Oke, sudah selesai semua? Oke, sebelum kalian presentasikan, saya lihat sudah pada ngantuk semua. Jadi silakan berdiri dulu di tempatnya. Kita melakukan ice breaking. Oke, sudah siap? Jadi clue-nya itu ikuti apa yang saya katakan. Oke, siap? Oke, tangan di bawah, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah. Oke, kita ulang lagi ya. Tangan ke atas. Ternyata masih ada yang kurang fokus. Dia tangannya ke depan, padahal saya mengatakan tangan ke atas. Oke, lanjut. Tangan ke atas. Oke, ikuti ya. Tar, putar, 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 stop. Oke. Tar, putar, putar, stop. Lebih cepat. Tar, putar, putar, stop. Stop, 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 stop. Nah, masih ada. Ternyata masih ada yang putar. Oke. Sekali lagi. Sebelum kita lanjut. Tar, putar, 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 stop. Lebih cepat ya. Tar, putar, putar, stop. Tar, putar, putar, pegang dahi. Kenapa masih? Ini kan, ya ini dagu. Masih ada yang pegang dagunya. Padahal saya bilang pegang dahi. Selanjutnya saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 beranggota 5 orang yang terdiri dari saya Cecilia Zahra sebagai moderator, Ahmad Alfian Fadlan sebagai penyaji, Lil Alimin sebagai anggota, Nur Aziza sebagai anggota, dan Muhammad Henda Saputra sebagai anggota. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan ke penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Dengan hormat dipersilahkan. Sistem operasi. Fungsinya, sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur seluruh aktivitas perangkat keras komputer, serta menyediakan ruang bagi aplikasi untuk berjalan. Contoh, seperti Windows, memungkinkan pengguna untuk mengelola file, menjalankan program. Keyboard, masuk ke perangkat input. Fungsinya, memasukkan data atau perintah ke dalam komputer dalam bentuk teks atau simbol. Mouse. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari pemaparan tadi ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan ke kelompok lain untuk bertanya. Saya.
Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah Ayu dari kelompok 2 ingin bertanya apa penyebab komputer lambat loading dan berikan solusinya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Penyebab komputer lambat loading dan solusinya adalah 1. Terlalu banyak program berjalan. Solusinya, nonaktifkan program yang berjalan yang tidak diperlukan. 2. Kapasitas harddisk hampir penuh. Solusinya, hapus file yang tidak dibutuhkan, pindahkan data besar ke penyimpanan eksternal. 3. Kurangnya RAM atau memori. Solusinya, tambahkan RAM jika memungkinkan, atau tutup aplikasi berat yang tidak digunakan. 4. Infeksi virus atau malware. Solusinya, install dan jalankan program antivirus yang terpercaya untuk memindai dan menghapus malware, selalu perbarui software keamanan. 5. Perangkat keras tua atau tidak memadai. Solusinya, tingkatkan hardware seperti menambah RAM, mengganti HDD dengan SSD, atau memperbarui CPU jika memungkinkan. Itulah tadi jawaban yang bisa kami berikan. Bagaimana kelompok 2? Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah masih ada yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, pertanyaan kami akhiri untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jadi ada pun pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana caranya jika komputer kita itu lambat loading. Jadi pastikan jika kalian menggunakan komputer itu jangan membuka terlalu banyak aplikasi. Dari materi yang telah kalian pelajari, kira-kira apakah ada yang belum mengerti atau yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi kita pelajari? Saya Pak, Oke. bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah software yang kita gunakan kompatibel dengan hardware tertentu, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus dari Alfian, yaitu bagaimana cara mengetahui software yang kita gunakan kompatibel dengan perangkat yang kita gunakan. Jadi sebelum kalian mendownload aplikasi atau software yang ingin digunakan, pastikan kalian memeriksa dulu perangkat yang kalian gunakan itu apakah cocok dengan software yang digunakan. Di perangkat kalian itu akan ada 64 bit dan 32 bit. Jadi kalau perangkat kalian menggunakan perangkat yang 64 bit, jadi pastikan mendownload juga software atau aplikasi yang 64 bit supaya bisa berjalan di perangkat kalian. Oke? Sudah jelas, Alfian? Ya. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Langsung saja diklik tadi link yang sudah saya bagikan, kemudian klik evaluasi. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah. Oke, jadi semuanya sudah selesai. Oke, kita akhiri untuk evaluasinya. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi di nomor 3 itu ada Asma, di nomor 2 tadi ada Nugra, dan yang pertama ada Mama Aidil. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang komponen sistem komputer yaitu hardware, software, dan brainware. Sekarang saya ingin memastikan apakah kita semua memiliki pemahaman yang sama tentang ketiga komponen ini. Ada yang bisa untuk hardware dan contohnya? Ada yang bisa? Oke, silakan. Hardware adalah komponen fisik dari komputer seperti CPU, RAM, hard drive, monitor, dan keyboard. Oke, itu tadi pemahaman dari Andi Sira tentang hardware. Aplaus dulu untuk Andi Sira. Kita telah sepakat bahwa sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan
pengguna yang saling berhubungan. Selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Asma. Kesimpulannya, hardware, software, dan brainware saling terkait satu sama lain untuk membentuk sistem komputer yang lengkap. Hardware menyediakan alat fisik, software memberikan perintah atau program, dan brainware adalah pengguna yang mengendalikan dan memanfaatkan sistem tersebut. Tanpa salah satu dari ketiga komponen ini, sistem komputer tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Asma. Jadi itu tadi kesimpulan yang sangat bagus. Jadi sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi. Apa saja yang kalian pahami tentang materi sistem komputer? Ada yang ingin berbagi? Saya Oke. Saya sekarang paham bagaimana hardware, software, dan brainware bekerja bersama-sama dalam suatu sistem komputer. Saya juga mengerti peran masing-masing komponen seperti CPU, RAM, dan sistem operasi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Alisira. Nah, itu pemahaman yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan? Nah, sekarang refleksi, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau menantang untuk kalian? Ada yang bisa memberikan? Pak, Ya. saya merasa pembelajarannya menyenangkan, terutama saat diskusi kelompok. Saya lebih mudah memahami materi saat kita membahasnya bersama. Oke, jadi Ica tadi mengatakan dia lebih suka diskusi kelompok karena pemahaman materinya lebih cepat dipahami ketika diskusi. Jadi setelah mempelajari komponen sistem komputer pada hari ini, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah sistem yang mengendalikan perangkat-perangkat yang ada di komputer. Jadi kalian bisa mencari referensi tentang sistem komputer baik di Google atau di bahan ajar yang ada saya bagikan. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan tentang sistem operasi, kalian bisa mencatatnya di buku. Insya Allah minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Saya harap kalian bisa hadir semua untuk minggu depan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lalui minggu depan. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Setelah belajar doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk kehadiran anak-anakku yang hadir semua. Jadi sampai ketemu minggu depan. Silakan. Terima kasih, Pak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Oke. Ya, silakan karena waktu sudah habis, silakan istirahat. Oke.